Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana penyelenggaraan dari jenazah teman-teman sekalian. Yang dimana ini dimulai dari memandikan, mengafani, dan yang terakhir adalah menyolatkan teman-teman sekalian. Nah, sebelum saya menjelaskan ketiga hal ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Heri Kurniawan. Saya dari program studi S1 PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, teman-teman sekalian. Yang dimana ini merupakan tugas video praktek dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengajar, dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Winario MESY, teman-teman sekalian. Nah, baik teman-teman sekalian, dalam tahapan penyelenggaraan jenazah ini terdapat 4 tahapan ya teman-teman sekalian. Yang pertama ada memandikan, mengafani, menyolatkan, dan terakhir adalah menguburkan. Tapi pada video kali ini kami tidak melakukan penguburan, kami tidak melakukan sesi penguburan, tapi hanya 3 saja teman-teman sekalian pada tahapan kali ini. Nah, teman-teman sekalian, hal yang pertama yang saya lakukan adalah menyolatkan teman-teman sekalian. Nah, hukum dari menyolatkan jenazah ini hukumnya adalah fardhu kifayah. Jadi, apabila ada suatu desa yang mengalami kemalangan atau salah satu dari desanya itu ada yang meninggal, maka ini merupakan tanggung jawab bersama atau hukumnya bersama. Tapi apabila ada sebagian dari masyarakat itu mengikuti proses penyelenggaraan jenazah yaitu menyolatkan, maka hilang sudah tanggung jawab mereka dari semua masyarakat tersebut, karena sudah ada yang melakukan ataupun yang melaksanakan dari penyelenggaraan jenazah yaitu menyolatkan teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui teman-teman sekalian, dalam penyelenggaraan jenazah yaitu khususnya menyolatkan itu uh, terdapat 4 kali takbir teman-teman sekalian. Takbir yang pertama kita membacakan surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua kita membacakan salawat Nabi. Yang ketiga membaca doa. Dan yang keempat, takbir yang keempat yang terakhir yaitu membaca doa juga teman-teman sekalian. Sebenarnya takbir yang keempat ini dia sifatnya sunnah, tapi alangkah baiknya apabila kita bisa, maka tidak apa-apa kalau kita uh, melaksanakan takbir yang keempat teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, dalam menyolatkan posisi imam itu penting sekali kita pahami, karena posisi imam itu harus tahu mana yang seharusnya ditempati gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, antara posisi imam dengan mayat laki-laki dengan mayat perempuan itu berbeda. Yang dimana kalau untuk mayat laki-laki itu posisi imamnya tuh berada di ujung, yaitu tepatnya di kepala. Sedangkan kalau untuk perempuan sebaliknya, yaitu di tengah-tengah, khususnya di perut teman-teman sekalian. Dalam penyelenggaraan sholat jenazah, khususnya di imam dan makmum mengikuti saf di belakang teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, semoga uh, 3 serangkaian kegiatan ini yaitu memandikan, menyolatkan, mengafani, semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, uh, bisa kita pahami bagaimana sistematika dalam prosedur-prosedur apa saja yang diperlukan pada saat proses ini. Nah, teman-teman sekalian, langsung saja ke videonya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal maiti fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afini wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahfirna ba'daha wa fir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya adalah yang kedua, yaitu tentang memandikan jenazah teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, sedikit saya sampaikan dalam memandikan jenazah ini atau mayat, kita harus tahu dulu teman-teman sekalian posisi mayat ketika kita memandikan teman-teman sekalian. Nah usahakan teman-teman sekalian dalam memandikan mayat itu tempatnya harus tertutup, jadi hanya bisa melihat dalam proses pemandian itu hanyalah ketika orang yang memandikan jenazah sama pihak keluarga teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, dalam memandikan usahakan mayat tidak terkena sinar matahari karena itu sudah dianjurkan dalam buku-buku agama bahwa dalam memandikan jenazah tidak boleh terkena matahari teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, dalam proses memandikan jenazah ini perlu kita tahu teman-teman apa saja alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses ini. Nah teman-teman sekalian, dalam proses ini hal-hal yang wajib kita ketahui adalah yang pertama, kita harus menyiapkan air yang suci, air yang bersih, yang dimana nanti air ini akan kita gunakan dalam proses memandikan dan mewudukan si mayat ini ataupun jenazah. Yang kedua, yang dibutuhkan saat memandikan ataupun proses memandikan ini adalah sebuah gayung, kemudian ember secukupnya, dan kapur barus, serta wangi-wangian, dan disarankan untuk menggunakan daun bidara teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, dalam memandikan jenazah ini kita harus tahu dulu apa saja sih yang harus dimandikan, apa saja yang harus dibersihkan. Nah itu kita pahami. Jadi dalam proses memandikan ini, semua anggota badan dari mayat ini harus kita bersihkan, dari ujung kepala sampai ujung kakinya harus kita bersihkan benar-benar detail. Kemudian kita harus benar-benar bersihkan teman-teman sekalian. Nah untuk proses memandikan ini, tahap pertama mungkin kita akan bersihkan terlebih dahulu, kemudian kita bersihkan sela-sela yang terdapat pada mayat dan membuang kotor-kotorannya. Kemudian baru kita siramkan dengan air kapur barus dengan daun bidara tadi teman-teman sekalian. Nah untuk menghasilkan daun bidara yang baik, maka kita harus merendamkannya atau kita kucek daun tersebut sampai mengeluarkan aroma atau berbuih, sehingga dari penggunaannya itu maksimal teman-teman sekalian ketika kita aplikasikan atau kita siramkan ke mayat ini, dan kita gunakan juga kapur barus secukupnya. Jadi antara daun bidara dengan kapur barus itu sesuai teman-teman sekalian. Nah langsung saja ke videonya, semoga ini bisa bermanfaat, bisa berguna dalam proses memandikan teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, berikut ini saya akan melaksanakan bagaimana cara pelaksanaan dari jenazah, yaitu memandikan ya teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, ini adalah ember yang telah berisikan air, umpamakan saja teman-teman sekalian, yang telah diisikan dengan kapur barus dengan daun bidara teman-teman sekalian. Nah perhatian teman-teman sekalian, dalam proses memandikan ini kita harus tahu dulu bagaimana dan apa saja yang harus kita bersihkan dalam proses memandikan ini teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, kita harus membersihkannya secara perlahan-lahan, pasti dalam lembut ya teman-teman sekalian, karena mayat ini kalau udah meninggal ataupun melakukan proses peninggalan, maka kulitnya gampang rusak ataupun gampang koyak ya teman-teman sekalian. Jadi kita harus bersihkan dengan baik, dengan tulus saat proses memandikan ini teman-teman sekalian. Nah langsung saja teman-teman sekalian, kita ambil airnya secara perlahan dengan lembut ya teman-teman sekalian. Kita bersihkan mulai dari kepala, kita usap dengan lembut ya teman-teman sekalian, dan usahakan teman-teman sekalian dalam proses ini kita tidak boleh melihat mayat ini ataupun auratnya, tapi kita harus tutupi dengan kain ya teman-teman sekalian, agar mayat ini tidak dilihat secara langsung gitu, kasat mata. Kemudian kita bersihkan juga bagian ujungnya sampai merata ya teman-teman sekalian, sampai benar-benar bersih teman-teman sekalian, karena nanti mayat ini akan kita kafani teman-teman sekalian dalam prosesnya. Kemudian kita bersihkan di ujung-ujung sela badannya dengan perlahan-lahan ya teman-teman sekalian. Sampai benar-benar bersih mayat ini teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, dalam proses memandikan ini saya sarankan teman-teman sekalian agar menggunakan tempat yang bisa mengalirkan airnya. Kotoran mayat ini langsung terbuang teman-teman sekalian, ada istilahnya terbuka gitu tempat dari tempat tidur mayat ini gitu. Jadi airnya langsung mengalir ke bawah teman-teman sekalian dalam proses memandikan ini.
Nah, langsung saja kita buangkan area-area kotoran yang bisa setelah dari mayat ini teman-teman sekalian. Kita ambil kapas atau tisu ya secukupnya, kita bersihkan di bagian area telinganya, kita usap dengan lembut, kemudian sampai sampai benar-benar bersih teman-teman sekalian. Kemudian kita bersihkan juga telinga kirinya teman-teman sekalian, area-area yang tercela atau area-area uh, yang jarang diketahui teman-teman sekalian. Kemudian matanya, hidungnya kita bersihkan benar-benar bersih. Kemudian kita pakai ganti kapas yang baru teman-teman sekalian. Kita bersihkan bagian mulutnya, giginya teman-teman sekalian. Kemudian kita bersihkan juga di bagian tangan ini karena banyak kotoran juga bagian ketiaknya teman-teman sekalian. Kemudian tangan kanan ya kita bersihkan. Jangan lupa juga punggungnya teman-teman sekalian kita bersihkan, kita gosok gitu kan menggunakan sabun. Kemudian tangan kakinya teman-teman sekalian, kakinya, kemudian di bagian kaki belakang sampai benar-benar bersih. Nah, setelah kita bersihkan, maka kita siram kembali dengan air yang bersih tadi. Kita bilas dengan perlahan-lahan, harap baik-baik ya teman-teman sekalian. Kemudian kaki belakang ya, dengan pelan-pelan teman-teman sekalian. Nah, setelah kita mandikan teman-teman sekalian, maka proses selanjutnya yaitu adalah mewudukan mayat ini atau kita pasangkan niat untuk wudhu. Nah, niat untuk wudhu sebenarnya hampir sama teman-teman sekalian proses wudhunya teman-teman sekalian. Nah, langsung saja kita wudhukan teman-teman sekalian untuk mayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a maitati dirofil adasi aswari fardalillahi ta'ala. Nah, setelah kita bacakan niat, langsung saja kita ambil air dengan pelan-pelan, kita basuhkan mukanya teman-teman sekalian sebanyak 3 kali teman-teman sekalian. Dan usahakan dalam proses mewudu ini kita usahakan untuk bagian anggota tubuhnya sebelah kanan dulu teman-teman sekalian. Setelah 3 kali, maka kita bersih juga telinganya sebanyak 3 kali pula di bagian anggota kanannya dulu, baru lanjutkan dengan kiri 3 kali ya teman-teman. Kemudian tangan ya, tangan 3 kali, kemudian tangan kiri 3 kali, dan selanjutnya kaki ya teman-teman sekalian, kaki kanan dan kaki kiri. Nah, setelah proses ini selesai, maka kita benar-benar make sure, benar-benar lihat ya teman-teman sekalian, apakah ada kotoran yang lagi gitu yang menempel gitu. Kalau misalnya ada kotoran lagi, maka kita ulang lagi untuk membersihkannya. Bersihkan dengan pelan-pelan rambutnya. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, maka proses ini udah selesai ya teman-teman sekalian untuk proses memandikan pada mayat ini. Jadi tinggal kita keringkan dengan menggunakan handuk ya teman-teman sekalian. Nanti setelah itu baru kita proses, yaitu namanya proses yang kedua, yaitu proses dari mengafani teman-teman sekalian. Nah, mungkin itu saja dari saya dalam proses dari memandikan, semoga bermanfaat. Selanjutnya yaitu setelah kita melakukan proses memandikan pada mayat atau jenazah ini, maka selanjutnya kita akan mengafani teman-teman sekalian, karena dalam proses ini merupakan hal yang wajib untuk kita selenggarakan pada jenazah teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, setelah kita wudukan mayat ini, setelah kita mandikan dengan bersih teman-teman sekalian, maka selanjutnya kita akan mempersiapkan bagaimana tata cara pelaksanaan dari mengafani teman-teman sekalian. Dan perlu diperhatikan teman-teman sekalian, diperlukan tali ya teman-teman sekalian sebanyak 5 ya teman-teman sekalian, 5. Kemudian kain kafan ini sebanyak 3 lembar karena ini mayatnya merupakan mayat laki-laki teman-teman sekalian. Kemudian kita kasih juga kapur baru sebelum wangian pada kain kafan ini agar bau dari mayat ini ternetralisirkan atau tidak terbau lagi gitu, setidaknya kurang aroma dari mayat ini gitu setelah kita kasih wangi-wangian serta dalam proses memandikan juga gitu. Jadi wanginya bisa bertahan lama gitu teman-teman sekalian. Jadi kita kasih juga
kapur barus di area kain kafan ini yang akan kita pakaikan dan serta wangi-wangian teman-teman sekalian. Nah langsung saja teman-teman sekalian, dalam proses ini kita tidak boleh membuka terlebih dahulu, kita harus lipat terlebih dahulu ya teman-teman sekalian. Mic-nya jangan langsung dibuka. Pertama kita gini dulu teman-teman sekalian. Setelah ini udah, kemudian lanjut dengan ini. Kita tutupi ya kedua sisi teman-teman sekalian. Nah baru kita keluarkan kain yang pertama tadi ya, yang sebagai alas tadi ya teman-teman sekalian, dengan baik-baik dan pelan-pelan. Nah setelah itu, maaf teman-teman sekalian, kita ulang ya, kita kembalikan rapikan. Setelah itu maka siap untuk kita kafani teman-teman sekalian. Nah dalam mengikat kain ini kita tidak boleh kuat-kuat sekali teman-teman. Jadi asalkan tertutup kuat, jadi nggak masalah teman-teman. Jadi nggak boleh sampai menutupi, sampai terlalu kencang kali gitu dalam menutupi kain kafan ini teman-teman sekalian. Nah yang pertama boleh kita ikat dari bagian atas dulu baru ke bawah, boleh, jadi setara aja. Jadi di sini saya mulai dari kaki teman-teman sekalian, dan usahakan teman-teman sekalian dalam proses mengapani ini kakinya harus kita ikat dulu teman-teman sekalian, jadi agar lebih memudahkan kita dalam proses mengapani ini teman-teman sekalian. Nah kita ikat dulu di bagian pertama ini ya teman-teman sekalian, sampai benar-benar terikat ya. Nah kemudian setelah itu di bagian pahanya ya teman-teman sekalian, ini harus benar-benar diperhatikan juga ya dalam proses mengikatnya. Pelan-pelan ya teman-teman sekalian. Kemudian di bagian perut, usahakan kita angkat lebih dulu mayatnya. Nah, bagian perut. Kemudian di bagian ininya ya, bagian ujung apa ini, dadanya teman-teman sekalian. Kita pelan-pelan juga. Dalam proses mengikat ini kita tidak boleh tergesa-gesa ya teman-teman sekalian, agar maksimal dalam proses mengikatannya. Kemudian baru di bagian kepalanya ya teman-teman sekalian. Pelan-pelan juga ya teman-teman sekalian. Nah inilah mungkin tata cara yang bisa saya berikan atau yang saya contohkan teman-teman sekalian. Semoga ini bisa bermanfaat dalam proses mengapani. Dan usahakan teman-teman sekalian dalam proses mengapani ini kita harus benar-benar ekstra sabar, harus benar-benar bisa memahami sistematika dalam penyelenggaraan jenazah, mulai dari menyolatkan, mengapani, dan memandikan teman-teman sekalian. Nah mungkin itu saja dari saya dalam proses mengapani ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi proses dari penyelenggaraan jenazah. Teman-teman sekalian, mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan, gitu teman-teman sekalian. Semoga hal ini bermanfaat, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat itu. Nah, jadi semoga hal ini bermanfaat teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan, dan saya sangat berterima kasih teman-teman sekalian telah melihat video ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak, dan semoga hal ini bermanfaat
Dan akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.